Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sunardi Simanulang dengan NIM 2313010021. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Living Fikih yang diampu langsung oleh Bapak Rizky Firmanugraha. Jadi di video ini saya akan mengulas sebuah fenomena yang masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu praktek nikah sirih atau nikah di bawah tangan. Kenapa praktek nikah siri ini sangat menarik untuk kita bahas pada video kali ini? Dikarenakan praktek ini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat belum memahami terkait plus minus positif negatifnya daripada pernikahan siri itu sendiri gitu. Oleh sebab itulah pernikahan siri ini sangat menarik untuk kita kaji dalam kacamata living fikih. Nur Asifah binti almarhum Bapak Sadili ka Anjeun kalayan nganggamas. Nah, video tersebut memperlihatkan salah satu praktek pernikahan sirih yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam artian, masyarakat masih memahami bahwa nikah siri itu masih sah secara hukum fikih. Padahal saking maraknya pernikahan sirih ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, riset dari Kementerian Agama tahun 2025 mempublikasikan bahwa sekitar 34,6 juta perkawinan yang ada di Indonesia saat ini masih tidak tercatat, dalam artian termasuk juga dalam hal nikah siri itu sendiri. Artinya fenomena ini sangat menarik untuk kita kaji dari kacamata living fikih, baik nanti secara normatifnya seperti apa pun juga secara empirisnya seperti apa, sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi diri kita sendiri. Nah, secara normatifnya nikah siri ini sebenarnya tidak ada diatur secara spesifik di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada dikategorikan nikah siri. Karena nikah siri itu yang dipahami masyarakat saat ini adalah yang penting syarat dan rukunnya daripada pernikahan itu sudah terpenuhi gitu. Dimana yang menjadi syarat pernikahan itu ataupun syarat dan rukunnya itu adalah adanya calon suami, seperti adanya calon istri, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, dan adanya wali. Nah, ketika semua ini sudah unsur ini sudah terpenuhi, maka masyarakat menganggap pernikahan itu sudah sah tanpa mewajibkan yang namanya pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Tetapi hal ini memunculkan sebuah paradoks gitu. Secara hukum fikihnya sebagai masyarakat, sebagian ulama masih menganggap sah, akan tetapi di dalam hukum positif di Indonesia, tepatnya di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana tepat di pasal 2 ayat 2 di situ secara jelas dan tegas dikatakan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, maka diwajibkan untuk dicatat. Selain itu juga di dalam KHI juga diatur bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Karena menimbang memang ketika tidak dicatatkan sangat rentan dalam uh, kejoliman-kejoliman yang terjadi nantinya, hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau kita melihat dalam KUHP terbaru, Undang-Undang tahun 2023, tepatnya di pasal 402 dan 404 itu, di situ dikatakan bahwa orang yang melakukan orang yang melakukan nikah siri itu berpotensi bisa dipidana. Nah, dalam artian negara sebenarnya sudah hadir dalam memberikan payung hukum, dalam memberikan regulasi, dalam memberikan kepastian terhadap masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. Namun kalau kita melihat secara empirisnya bahwa masyarakat masih begitu marak melaksanakan nikah siri ini. Mereka masih menganggap nikah siri ini itu ya yang penting sah secara agama gitu, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, tanpa mempertimbangkan hukum positif. Karena mereka setidaknya ada banyak alasan sebenarnya yang melatar belakangi masyarakat itu masih melaksanakan nikah siri. Mulai dari eh, faktor ekonomi juga, mulai dari juga faktor rumit masyarakat yang masih yang menganggap rumitnya administrasi dalam pernikahan itu, bahkan ada juga
orang yang melaksanakan nikah siri itu karena hendak berpoligami gitu. Karena memang poligami dalam hukum positif di Indonesia itu sangat diatur ketat. Salah satu syaratnya itu harus ada persetujuan dari istri pertama gitu. Ketika persetujuan itu tidak dia dapatkan, maka dia lebih memilih jalur poligami. Selain itu juga ada beragam, ada banyak alasan-alasan yang memang masih melatar belakangi masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan nikah siri. Nah, adapun yang menjadi titik letak daripada living fikih dalam kajian nikah siri itu adalah terlihat daripada pemahaman masyarakat dalam memahami hukum Islam itu sendiri, dalam mengimplementasikan hukum Islam itu sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam hal pernikahan. Karena living fikih itu bertujuan untuk mengetahui terhadap relevansi sebuah hukum Islam itu sendiri di tengah-tengah masyarakat dan dalam konteks zaman yang ada saat ini, dan juga untuk menganalisis daripada aspek sosiologisnya seperti apa gitu. Apakah memang masyarakat itu sudah menerapkan hukum Islam itu secara benar, pemahamannya sudah benar atau tidak gitu. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagaimana dalam mengembangkan pemahaman keislaman yang tidak hanya sebatas teori, tetapi juga melihat berbagai dimensi sosiologis dan juga antropologinya. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat dalam konteks masyarakat saat ini, di mana masyarakat yang masih menganggap pernikahan itu, nikah siri itu masih sah, maka ini sangat-sangat keliru gitu. Karena pada dasarnya tujuan hukum Islam itu adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia dan juga bagi setiap individu. Inilah yang termaktub dalam maqasid syariah ataupun tujuan-tujuan hukum Islam, di mana setidaknya ada 5 yang menjadi tujuan hukum Islam. Pertama itu untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga nasab, yang ketiga untuk menjaga harta, yang keempat untuk menjaga akal, yang kelima untuk menjaga jiwa gitu. Nah, ketika kita melaksanakan hukum pernikahan siri, di mana nikah siri ini kan tidak adanya payung hukum dari negara, sehingga sangat rentan sekali hak-hak seorang istri itu diabaikan, hak-hak seorang anak itu diabaikan. Karena mereka tidak mempunyai legitimasi untuk menuntut hak mereka ketika terjadinya sebuah problematika dalam rumah tangga mereka. Misalkan dalam hal waris misalnya, ketika suaminya meninggal, maka si istri tidak punya hak secara hukum positif Indonesia untuk menuntut hak warisnya. Begitu juga anak. Dan bagaimana juga ketika bercerai, ya seorang istri juga tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ahnya kepada mantan suaminya gitu. Begitu juga anak. Maka dari itu kalau kita pertimbangkan lebih banyak kemudaratan yang ditimbulkan daripada nikah siri ini dibanding kemaslahatan. Hal ini kalau kita kaitkan di dalam kaidah usul fikih yang berbunyi da'rul mafasid aula muqaddamun ala jalbil mashalih, yang artinya menolak ataupun mencegah kerusakan lebih baik ataupun lebih diutamakan daripada meraih sebuah kemaslahatan. Artinya kita lebih baik dulu mencegah kemudaratan itu terjadi daripada mendahulukan kemaslahatan gitu. Selain itu, kita harus memandang bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis, tidak kaku. Karena kalau kita kaitkan dalam konteks nikah siri ini, di zaman dulu sistem pemerintahan itu dan juga masyarakatnya masih bersifat komunal, tidak seperti saat ini yang lebih bersifat modern dan setiap perkara itu wajib melalui administrasi. Artinya tidak terlepas daripada administrasi gitu. Ketika kita menuntut hak kita, wajib ada administrasinya, mulai dari buku nikahnya gitu. Begitu juga anak nantinya ketika melanjutkan pendidikan, maka dia wajib ada melalui proses administrasi, mulai dari nanti akta lahirnya, mulai dari nanti buku nikah orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu tidak ada, maka negara tidak berhak ataupun negara tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apa yang hendaknya mereka dapatkan gitu. Oleh sebab itulah nikah siri ini kalau dikaitkan dalam konteks saat ini itu bermasalah gitu. Bisa dikatakan nikah siri ini dalam konteks zaman saat ini bisa dikatakan haram ataupun tidak sah gitu, karena lebih banyak memunculkan kemudaratan. Karena hukum Islam itu kan sifatnya dinamis, menyesuaikan dalam konteks zamannya, menyesuaikan dalam konteks sosialnya. Seperti halnya yang pernah dicontohkan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu memiliki 2 fatwa. Ada yang namanya kaul
kaul qadim, yaitu ketika fatwa beliau ketika beliau itu berada di Baghdad, dan ada yang namanya kaul jadid ketika beliau berada di Mesir. Nah, kedua fatwa beliau itu berbeda gitu. Oleh sebab itulah living fikih mengajarkan kita bagaimana kita memandang hukum Islam itu tidak sekaku itu, tidak tekstualitas, tidak hanya sebatas tekstual, tetapi bagaimana living fikih itu mengajarkan kita untuk memandang hukum Islam itu sifatnya itu dinamis, yang menyesuaikan dalam konteks zaman yang ada pada saat itu dan juga sosial yang ada pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.